Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Hestaputra, dan kali ini untuk di bagian kelompok wake produk ini saya akan menjelaskan di bagian tentang perumusan. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai vektor dari satu soal pencarian data kriteria. Sini adalah SI sama dengan pi MJ sama dengan X I J W J. Nah, ini untuk alternatif eksponensialnya, perhitungannya, dan ini adalah soal yang bisa kita jadikan patokan ketika kita ingin mau mencari datanya. Soal di sini mengatakan kita akan memilih restoran terbaik dari 3 restoran, Ungke restoran, Amin restoran, serta Epi restoran. Dalam hal memilih restoran terdapat beberapa kriteria: kualitas makanan atau C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Di sini sudah ada data yang tertera ya untuk 3 restoran tersebut. Mari kita klasifikasikan data restoran ini sebagai V. Nah, proses untuk menjawab hal itu adalah kita harus memastikan dulu bobot kriteria pada tabel kriteria. Jadi kita setelah mendapatkan data tadi, kita buatkan tabel tersendiri sehingga lebih mudah kita melihat kriteria-kriterianya. Selanjutnya kita melakukan pembobotan atau mencari nilai dari sigma WJ sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan nilai vektor S dan mencari nilai vektor dengan preferensi V1. Nah, ini tabel kriterianya. Sini ada restoran 1, restoran si Ungke, restoran si Amin, restoran si Epi. 3 restoran ini kriterianya sudah terpaparkan di sini. Nah, untuk C1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya. Nah, ketika sudah mendapatkan data tersebut, kita menentukan bobotnya dulu. Buat bobot preferensi 1, 2, 3, 4, 5 tergantung parameter yang ada. 5 itu apa? Sangat baik. 4 itu apa? Baik. 3 itu cukup. 2 itu buruk. 1 itu sangat buruk. Nah, setelah sudah mendapatkan data tadi, kita mengklasifikasikannya lagi. Jadi W, C1, C2, C3, C4, C5 sama dengan W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Nah, untuk kategori kriteria yang ada, kriteria C1, C3, dan C4 adalah keuntungan. C2 dan C5 adalah kerugian atau nilai buruk atau minus. Nah, untuk tahap 2-nya tersendiri, sebelum dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot WJ sama dengan 1 dengan cara WJ sama dengan WJ sama dengan sigma WJ. Contoh perhitungan W produk 4 dari bobot preferensi yaitu W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2 seperti yang sudah tertera di sini. Selanjutnya WJ merupakan indeks W ke J. Jadi untuk W1 yaitu 5 dan W2 yaitu 3 dan seterusnya. Begitu ekuivalen untuk WJ merupakan jumlah dari W sama dengan 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2. Nah, untuk lebih menggambarkannya lagi, tahapannya terlihat seperti ini. Untuk penentuan W1, kita mengambil data WJ yang sebelumnya yang 5, 3, 4, 4, 2, kita taruh yang paling atas per sigma dari WJ itu sendiri atau 5 plus 3 plus 4, 4 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Mengikut dari semua itu kita mengulang kembali tahap wake-nya sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk tahap 3, kita melakukan perhitungan nilai vektor yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang paling pertama tadi. Nah, untuk perhitungan sederhananya kita harus melihat tabel yang pertama yang sudah ada tadi pada baris R1. R1 yaitu di baris ini. 2, 66, 60, 75 dan 23, 55. Sebenarnya kita ketika di sini datanya kan sudah terambil. Nah, kita mencari data yang pertama S1 sama dengan atau vektor dari tabel tadi dalam kurung 42 per 0,28 tutup kurung dan data yang tadi. Nah, jika kalian bertanya-tanya dari mana munculnya nilai pangkat ini didapatkan dari pembobotan tadi yang sudah dibuat. Nilai pembobotan itu terletak di sini, nilai pembobotannya dari hasil perhitungan WJ per sigma WJ hingga mendapatkan nilai pembobotan, nilai bobot. Nah, selanjutnya data 42 ini dan kawan-kawan ini dapat dari mana? Nah, itu didapat dari tabel yang sudah kita susun tadi berdasarkan data yang kita terima dari soal.
Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai yang lebih optimal, nilai yang sudah kita dapat S1, S2, S3. Kenapa cuma S1, S2, S3? Karena di sini kita cuma menghitung tiga restoran saja. Kita mencari salah satu restoran terbaik. Kita menggunakan tiga data restoran, makanya dia cuma S1, S2, S3. Selanjutnya kita menentukan nilai vektor, yaitu kita menjadikan perbandingan mana nilai yang lebih tinggi daripada semua restoran tadi. Perhitungannya seperti apa? Untuk perhitungannya sendiri, V1 atau mengklasifikasikan sebagai restoran yang pertama, S1 per S1 plus S2 plus S3, atau restoran 1 per restoran 1 plus restoran 2, restoran 3. Menggunakan data yang kita dapat tadi, data yang sudah kita hitung, kita tinggal jumlahkan hal tersebut, kemudian kita kalikan jumlah tersebut sehingga kita mendapatkan hasil data 0,320. Begitu juga dengan restoran V2 dan restoran V3 menggunakan rumus yang sama. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai rumus yang membahas tentang weight product. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Baiklah, perkenalkan nama saya David Sosialisa, dan sebelum saya melanjutkan penjelasan dari teman saya akan memberikan sedikit pengingat bahwa WP atau Wet Product adalah salah satu metode pada sistem pengambilan keputusan yang menentukan alternatif terbaik melalui perkalian terbobot setiap atribut. Nah, untuk program ini sendiri yang kami buat adalah sistem pemilihan destinasi wisata dibuat untuk membantu calon wisatawan memilih destinasi liburan yang paling sesuai dengan preferensi pribadi. Kriteria yang dipertimbangkan meliputi biaya transportasi dan akomodasi, di mana cost-nya, yaitu bisa teman-teman lihat pada program di bagian atas ini, di mana cost-nya semakin sedikit, maka semakin baik. Juga ada daya tarik keamanan beserta ulasannya, di mana benefitnya semakin banyak atau semakin besar, semakin bagus. Nah, bisa teman-teman lihat kembali di sini, sudah diatur, dan pada runningnya akan saya running. Seperti yang dilihat pada Bali, karena untuk cost-nya kedua ini, biayanya dan akomodasinya sangat besar, dan daya tariknya beserta ulasannya sedikit rendah dibanding yang lain, maka hasilnya Bali menjadi pilihan terakhir. Sedangkan Yogyakarta menjadi pilihan pertama oleh eh, berdasarkan program. Saya akan membuat kesimpulannya juga. Seperti yang saya bilang tadi, pada metode WP atau Web Product, ini berhasil menghitung skor preferensi 5 destinasi secara konsisten dan bebas dari kesalahan sintaks. Dengan bobot yang diberikan, Yogyakarta sekali lagi memperoleh nilai tertinggi, sedangkan Bali di peringkat terakhir. Karena biaya transportasi dan akomodasinya tinggi, itu menekan skor akhirnya. Program ini juga membuktikan bahwa WP mampu menggabungkan kriteria benefit dan cost dalam satu kerangka perankingan yang transparan dan dapat langsung dijalankan ulang hanya dengan mengubah data alternatif atau bobot. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Farantarore dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kita gunakan atau kita buat. Pertama-tama di sini ada import library mate, lalu selanjutnya kita definisikan kriteria yang akan kita gunakan untuk menilai setiap destinasi wisata. Di sini kita punya 5 kriteria. Pertama ada kriteria cost, yaitu ini. Nah, untuk kriteria cost ini artinya semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik. Kriteria cost kita ada dua, yaitu biaya transport dan akomodasi. Lalu ada kriteria benefit. Nah, ini kalau untuk kriteria benefit itu semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Kriteria benefit di sini ada tiga, yaitu daya tarik, keamanan, dan ulasan.
Lalu pembedaan antara cost dan benefit ini sangat penting dalam metode weight product karena akan mempengaruhi perhitungan nanti. Lalu selanjutnya ada bobot. Di sini ada bobot. Nah, di sini kita menentukan bobot untuk setiap kriteria. Bobot ini penting untuk menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Di sini kita lihat satu persatu ada biaya transport, bobotnya 0,20 atau 20%, akomodasi bobotnya 0,15 atau 15%, daya tarik bobotnya 0,30, keamanan 0,20, dan ulasan diberi bobot 0,15 atau 15%. Jadi jika kita jumlahkan semua bobot ini, hasilnya akan menjadi satu atau bisa dibilang 100% dalam metode WP. Total bobot harus sama dengan satu. Jadi bobot ini bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi masing-masing. Misalnya kalau ada yang lebih peduli budget, kita bisa menaikkan bobot budget dan menurunkan bobot lainnya. Lalu selanjutnya ada alternatif di sini. Untuk alternatif kita punya data untuk 5 destinasi wisata yaitu ada Bali, Lombok, Yogyakarta, dan Malang. Nah, setiap destinasi memiliki nilai untuk setiap kriteria. Nah, kita lihat contoh Bali di sini. Biaya transportnya 1.200, akomodasinya 400, daya tarik 85, keamanan 80, dan ulasannya 4,6. Lalu ada Yogyakarta juga, biaya transportnya 600, akomodasinya 250, daya tarik 90, keamanan 90, dan ulasan 4,7. Dari data ini kita bisa lihat bahwa Yogyakarta unggul di banyak aspek. Tapi apakah dia yang terbaik secara keseluruhan? Nah, metode WP akan membantu kita untuk menghitung ini secara objektif. Lalu selanjutnya ada normalisasi bobot. Nah, langkah keempat ini kita hitung total bobot dengan menunjukkan semua nilai bobot menggunakan fungsi sum. Hasilnya adalah satu, seperti yang ada di atas tadi, yaitu ini. Lalu kemudian kita normalisasi setiap bobot dengan membagi nilai bobot dengan total bobot. Ini menggunakan dictionary comprehension yang sangat efisien. Karena total bobot kita sudah satu, hasil normalisasi akan sama dengan bobot awal. Tapi langkah ini tetap penting untuk memastikan total bobot selalu satu, terutama jika ada kesalahan input bobot di awal. Nah, variabel WIJ ini yang akan kita gunakan sebagai pangkat dalam perhitungan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada untuk perhitungan vektor. Yaitu ini untuk perhitungan vektor. Ini merupakan inti dari weight product, yaitu perhitungan vektor S atau nilai preferensi untuk setiap alternatif. Pertama, kita buat dictionary kosong bernama S di sini untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian kita loop setiap alternatif destinasi wisata, yaitu ini. Untuk setiap destinasi, kita inisialisasi variabel prod dengan nilai 1. Variabel ini akan menyimpan hasil perkalian. Lalu, nah, di sini kita loop lagi untuk setiap kriteria dalam destinasi tersebut. Kita ambil tipe kriterianya apakah benefit atau cost. Ini bagian pentingnya yaitu jika tipe kriteria adalah benefit, kita kalikan prod dengan nilai kriteria pangkat positif WIJ. Misalnya daya tarik 90, pangkat 0,3 di sini. Lalu jika tipe kriterianya adalah cost, itu ini, kita kalikan prod dengan nilai kriteria pangkat negatif WIJ. Misalnya biaya transport 600, pangkat minus 0,20. Kenapa cost pakai pangkat negatif? Karena kita ingin nilai yang lebih kecil menghasilkan skor yang lebih tinggi. Ingat untuk cost semakin murah semakin baik. Setelah semua kriteria dikalikan, kita simpan hasil akhirnya di dictionary S untuk key nama alternatif.
proses ini berulang untuk semua destinasi, yaitu 5 destinasi kita tadi, Bali, Lombok, Yogyakarta, Bandung, dan Malang. Lalu selanjutnya ada untuk perhitungan vektor V. Nah, langkah selanjutnya ini eh, yang akan digunakan untuk ranking atau nilai akhir sebentar. Pertama, kita hitung total dari semua nilai S menggunakan fungsi sum di sini. Jadi total S sama dengan sum S titik values. Ini akan menjumlahkan nilai S dari Bali, Lombok, Yogyakarta, Bandung, dan Malang. Kemudian kita hitung nilai V untuk setiap alternatif dengan membagi nilai S alternatif tersebut dengan total S. Ini juga menggunakan dictionary comprehension. Proses ini disebut normalisasi. Tujuannya adalah agar nilai V berkisar antara 0 sampai 1. Total semua nilai V sama dengan 1. Dan nilai V bisa diinterpretasikan sebagai persentase preferensi. Semakin besar nilai V, semakin bagus alternatif tersebut. Nah, alternatif dengan nilai V tertinggi adalah pilihan yang terbaik. Lalu yang terakhir itu tampilan hasilnya. Eh, Pertama kita print header, yaitu ranking destinasi wisata metode wake product. Kemudian kita gunakan loop for dengan fungsi enumerate. Di dalam fungsi loop ini ada beberapa hal menarik, yaitu pertama kita sort dictionary V berdasarkan value-nya menggunakan sorted key parameter key parameter key sama dengan lambda x titik 2 x kurung kotak 1. Artinya kita sort berdasarkan elemen kedua yaitu score. Lalu parameter reverse sama dengan true di sini. Artinya kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, dari yang terbaik ke yang terburuk. Fungsi enumerate dengan parameter start sama dengan 1 ini akan memberikan nomor urut ranking mulai dari nomor 1. Lalu terakhir print hasilnya dengan format yang rapi yaitu alt kurang dari 12. Artinya nama alternatif disejajarkan ke kiri dengan lebar 12 karakter. Nah, skor 4F ini artinya skor ditampilkan dengan 4 angka di belakang koma. Outputnya akan menunjukkan ranking dari destinasi terbaik sampai yang kurang baik. Nah, lengkap dengan skornya juga. Lalu sekian penjelasan mengenai program dari saya. Untuk running programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.